Assalamualaikum. Halo anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Lia Kospina dalam pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penerapan sifat koligatif larutan. Apa saja sih kegunaan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari? Baik. Sebelum sampai kepada bahasan itu, mari kita semua ingatkan kembali bahwa apa itu yang disebut sebagai sifat koligatif larutan. Ya, betul. Sifat koligatif larutan adalah sifat fisis larutan yang dipengaruhi oleh konsentrasi zat terlarut. Meliputi apa saja itu? Oke. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Kedua, kenaikan titik didih. Lalu yang ketiga, penurunan titik beku. Dan yang keempat adalah tekanan osmosis. Mari kita ingat kembali untuk yang pertama tentang tekanan uap. Tekanan uap adalah tekanan gas yang berada di atas zat cair. Ketika molekul-molekul zat cair yang berubah menjadi molekul-molekul gas dan molekul-molekul gas yang kemudian berkondensasi menjadi molekul-molekul cair berada dalam keadaan kesetimbangan. Itu yang disebut sebagai tekanan uap. Lalu apa yang terjadi? Ketika kemudian dalam suatu pelarut kita tambahkan zat terlarut. Iya betul. Maka zat terlarut akan menghalangi proses penguapan molekul-molekul pelarut. Jadi dengan adanya zat terlarut tentunya akan terjadi penurunan tekanan uap. Baik, lalu apa sih aplikasinya penurunan tekanan uap itu dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kamu bisa lihat di bawah ini, gambar apa ini? Betul, ini adalah gambar laut mati. Sebetulnya laut mati itu bukan suatu laut, dia adalah suatu danau yang sangat luas dengan kadar garam yang sangat tinggi. Kemudian dia berada di daerah gurun. Maka banyaknya garam, banyaknya zat terlarut di dalam laut mati tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan tekanan uap. Artinya pelarut lebih sulit lagi menguap karena terlalu banyak zat terlarut di dalamnya. Lalu apa yang bisa kita manfaatkan dari fenomena ini? Ya, betul sekali. Ini bisa dibuat menjadi suatu objek wisata. Karena dengan adanya kadar garam yang sangat tinggi di laut mati, kemudian penguapannya sedikit, lalu terjadinya penurunan tekanan uap, orang kalau berenang di situ tidak akan tenggelam. Nah, ini bisa dijadikan sebagai objek wisata untuk tempat rekreasi. Nah, fenomena yang sama ini terjadi pada kolam apung. Di Indonesia banyak sekali kolam apung ya. Di antaranya ada di Atlantis di Ancol. Kemudian ada di Pulau Nias juga ada gitu ya, dan ada di beberapa tempat lagi, tempat lainnya. Nah, di situ bisa dijadikan sebagai tempat rekreasi atau objek wisata, yaitu berenang tanpa harus tenggelam. Nah, ini yang adalah prinsip penurunan tekanan uap yang dipakai. Nah, kolam apung yang ada di Atlantis itu kadar garamnya 10 kali lipat lebih tinggi daripada kadar garam yang ada di beberapa lautan. Nah, konsentrasi garam yang tinggi atau banyaknya zat terlarut di dalam suatu larutan ini mengakibatkan penurunan tekanan uap menjadi lebih besar lagi karena zat terlarut akan menghalangi proses berubahnya molekul-molekul pelarut menjadi molekul-molekul gas. Begitu ya. Baik, mari kita lihat sifat koligatif larutan yang kedua. Apa itu? Betul, titik didih. Ini peristiwa mendidih, kamu lihat di sini. Ada gambarnya? Iya. Mendidih atau titik didih adalah suhu ketika zat mendidih. Kapan itu terjadi?
Iya betul, yaitu ketika tekanan uap zat cair ini sama dengan tekanan uap di sekitarnya atau di luar dari zat cair tersebut. Ketika tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara di sekitarnya, maka kemudian air mendidih ditandai dengan adanya gelembung-gelembung gas di atas permukaan ataupun di sekitarnya. Lalu bagaimana jika ke dalam zat cair tersebut kita tambahkan zat terlarut? Maka zat terlarut akan menghalangi proses berubahnya molekul-molekul zat cair menjadi molekul-molekul gas. Akibat tadi terjadinya penurunan tekanan uap. Lalu bagaimana supaya dia mendidih sedangkan adanya zat terlarut mengakibatkan penurunan tekanan uap? Maka tentu untuk kemudian tekanan uap zat cair tersebut sama dengan tekanan udara di sekitarnya, maka suhu harus dinaikkan lagi agar kemudian terjadi kesetimbangan lagi bahwa tekanan uap zat cair sama dengan tekanan uap di sekitarnya. Jadi akibat adanya zat terlarut maka akan terjadi kenaikan titik didih. Karena itu tadi molekul-molekul zat terlarut menghalangi proses penguapan, menjadi turunnya tekanan uap. Untuk menaikkan tekanan uap kembali agar terjadi mendidih, maka kemudian yang diperlukan adalah suhunya dinaikkan lagi. Lalu kesimpulannya, akibat adanya zat terlarut mengakibatkan sifat koligatif larutan yang kedua, yaitu terjadinya kenaikan titik didih. Lalu apa sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari tentang kenaikan titik didih? Kamu bisa lihat di dapur. Mungkin orang tuamu ada yang punya panci presto? Ya. Cara kerja panci presto itu ada berdasarkan konsep atau berdasarkan dari konsep kenaikan titik didih. Panci presto itu terbuat dari stainless steel, kemudian tertutup dan sangat rapat. Biasanya digunakan untuk menggodok daging supaya cepat empuk atau menggodok daging tulang lunak. Karena panci presto tersebut terbuat dari stainless steel yang kuat, tebal dan tertutup rapat, maka pada saat proses pendidihan tekanan uap air tersebut akan terkumpul di dalam panci, artinya tidak ada yang menguap. Tidak ada yang keluar, maksudnya tidak ada yang keluar dari panci, tapi terkumpul di dalam panci presto tersebut. Nah, karena airnya terkumpul dalam panci presto tersebut, kemudian tekanannya menjadi lebih tinggi, dan ketika tekanan itu tinggi, otomatis titik didihnya juga menjadi tinggi. Nah, itulah yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk memasak daging menjadi lebih cepat empuk. Karena tekanannya lebih tinggi, tidak ada uap air yang menguap. Karena tekanannya lebih tinggi, otomatis titik didihnya lebih tinggi, maka daging akan lebih cepat empuk. Nah itu ya penerapan dari kenaikan titik didih dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu pada proses penyulingan minyak bumi, pemisahan komponen-komponen minyak bumi dengan menggunakan prinsip kenaikan titik didih ya. Jadi untuk memisahkan antara satu zat dengan zat yang lainnya, memisahkan antara pelarut dengan terlarutnya, maka konsep kenaikan titik didih di dalam penyulingan minyak bumi, juga di dalam penyulingan gula tebu itu dipakai. Baik. Kemudian kita beralih ke sifat koligatif yang ketiga, yaitu titik beku. Tuh, masih ingat apa itu titik beku? Ya. Titik beku adalah betul, suhu pada saat zat tersebut membeku. Kapan itu terjadi? Itu terjadi ketika tekanan uap zat padatnya sama dengan tekanan uap zat cairnya, atau tekanan uap zat padat kemudian terjadi kesetimbangan dengan tekanan uap zat cair, maka kemudian terjadilah proses membeku. Nah, lalu apa yang terjadi ketika zat terlarut kemudian dimasukkan ke dalam suatu pelarut?
di awal sudah disampaikan, kalau ada zat terlarut maka tekanan uap menjadi turun, kan begitu? Ya, jadi begitupun yang terjadi pada titik beku. Dengan adanya zat terlarut, tekanan uap menjadi turun, otomatis titik beku menjadi turun. Lalu apa penerapan titik beku dalam kehidupan sehari-hari? Di antaranya adalah untuk membuat cairan pendingin. Cairan pendingin itu adalah larutan berair yang mempunyai titik beku jauh di bawah 0 derajat Celcius. Nah, cairan pendingin ini banyak digunakan di pabrik es atau untuk es putar. Caranya ya dengan menambahkan atau melarutkan garam-garam ke dalam suatu pelarut. Penerapan sifat koligatif pelarutan tentang titik beku yang lainnya adalah yaitu membuat anti beku pada radiator mobil, pada air radiator mobil. Nah, di negara-negara yang mempunyai 4 musim, terutama yang ada musim salju, itu biasanya cairan radiator itu cepat membeku. Nah, kalau membeku maka mesin menjadi cepat rusak. Maka kemudian ditambahkanlah zat anti beku. Itu biasanya adalah berupa etilen glikol, ya. Etilen glikol ditambahkan ke dalam air radiator agar kemudian cairan radiator itu tidak cepat membeku, ya. Kemudian penerapan berikutnya yang ketiga adalah membuat zat anti beku pada minyak kelapa. Minyak kelapa tradisional jika di pagi hari biasanya itu cepat membeku. Nah, untuk mencegah terjadinya pembekuan minyak kelapa yang tradisional seperti itu, maka biasanya ditambahkan zat anti beku. Itu dengan cara menambahkan garam-garam tertentu atau kita tambahkan vitamin E ke dalam minyak kelapa tersebut sehingga terjadi penurunan titik beku yang akhirnya minyak kelapa tidak cepat membeku. Penerapan yang lainnya atau berikutnya adalah ini nih, gambar ini. Kamu tahu gambar apa ini? Betul, beruang kutub. Lucu ya? Ya. Bagaimana beruang kutub bisa bertahan hidup di tempat yang sangat dingin seperti itu? Masya Allah, ini betul-betul kekuasaan Allah. Allah menciptakan di dalam darahnya itu ada zat anti beku. Sehingga dengan suhu ekstrim di bawah 0,9 derajat Celcius, mereka masih tetap bertahan hidup. Karena apa? Karena di dalam darahnya itu ada zat anti beku yang mengakibatkan kemudian darah tidak cepat mengkristal. Walaupun suhu di sana mencapai di bawah 0,9 derajat Celcius. Masih banyak sih sebetulnya fungsi-fungsi lain atau penerapan sifat koligatif larutan berupa titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalian cari. Tibalah pada sifat koligatif larutan yang keempat, yaitu tekanan osmotik. Ada yang masih ingat apa yang disebut dengan peristiwa osmosis? Betul, yaitu peristiwa perpindahan pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui selaput, atau sering orang katakan bahwa osmosis adalah perpindahan pelarut dari yang konsentrasi encer ke konsentrasi yang lebih pekat melalui selaput semi permeabel. Lalu yang disebut tekanan osmotik sendiri adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya peristiwa osmosis. Betul sekali, ya. Lalu apa saja penerapan peristiwa osmosis dalam kehidupan sehari-hari, atau apa penerapan dari sifat koligatif larutan tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-hari? Itu bisa kita lihat dari pemanfaatan pada saat membuat cairan infus atau membuat teh celup, atau kemudian pada proses dialisis, ya, cuci darah bagi penderita ginjal, atau juga pada saat kamu akan membasmi siput, cacing tanah, atau lintah dengan menggunakan garam. Baik, mari kita lihat satu persatu. Untuk cairan infus yang kemudian cairan infus yang akan kita masukkan ke dalam sel darah, itu harus kita buat tekanan osmotiknya itu sama dengan
tekanan cairan yang ada di dalam darah. Jadi tekanan osmotiknya itu harus iso atau sama. Ketika kemudian tekanan osmotiknya terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, itu akan terjadi peristiwa osmosis, yang merembes cairan itu ke intrasel ataupun keluar sel, ekstrasel. Sehingga ketika kita masukkan cairan infus ke dalam tubuh, pada saat kita sakit karena lemah, kekurangan makanan harus dimasukkan lewat cairan infus, maka harus dibuat cairannya itu yang isotonik, yang tekanan osmotiknya sama, supaya tidak terjadi kerusakan sel darah. Kemudian yang kedua ada teh celup. Nah, ketika kita memasukkan teh celup ke dalam air yang panas, maka kemudian pelarut air tersebut masuk ke dalam kantong teh celup, lalu kemudian terjadi larutan pekat. Di situ kemudian terjadi pembauran melalui selaput semipermeable. Jadi anggaplah kantong teh itu selaput semipermeable, maka terjadi peristiwa osmosis di dalamnya. Nah, itu adalah aplikasi dari tekanan osmotik. Berikutnya adalah pada saat proses dialisis, orang yang punya penyakit ginjal, berarti darahnya itu kotor, tidak bisa tersaring oleh ginjal, maka darah yang kotor itu dimasukkan ke dalam alat dialisator, ya, kemudian dicuci di situ melalui selaput semipermeable. Kotoran-kotoran, racun-racun yang ada dalam darah itu kemudian dilewatkan, gitu ya. Maka kemudian dipisahkan antara kotoran atau zat terlarut tersebut melalui selaput semipermeable lewat alat yang dinamakan dialisator. Kemudian tadi Ibu sampaikan itu juga bahwa tekanan osmotik bisa digunakan pada saat kita ingin membunuh cacing, lintah ataupun siput yang memang kurang bermanfaat, ya, apalagi kalau itu nyangkut di makanan-makanan tertentu, ya. Biasanya ada di kangkung. Hewan seperti siput, cacing dan lintah mempunyai kulit yang sangat mudah dilalui oleh air. Maka pada kondisi-kondisi yang tertentu, misalnya kita berikan garam ke dalamnya, maka air yang dari tubuhnya itu akan mudah keluar melalui kulitnya. Nah, ini cara efektif untuk mengusir lintah, cacing, ataupun siput. Nah, itulah anak-anak kira-kira penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak lagi sebetulnya yang bisa kalian gali. Nah, itu menjadi tugas kalian, ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini tentang subpokok bahasan penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.